Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 480, Kenapa Kamu Belum Mati? Bahkan Murombo, yang vitalitasnya hampir habis, mendapatkan kembali sebagian semangatnya di bawah sinar itu. Dia menatap langit malam, yang masih bermandikan bintik-bintik cahaya kecil, dengan linglung. Dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa melakukan hal ini? Siapa di kediaman Feng yang bisa naik pangkat? Secara tak terduga itu membawa manfaat bagi semua rakyat jelata di kota Bulan Berawan. Orang-orang di kota itu bergegas ke kediaman Feng karena di sanalah sinar matahari paling banyak terkonsentrasi. Ketika mereka berlari, mereka melihat pemandangan para prajurit berlutut di tanah serta cahaya terang di atas kediaman. Emosi mereka bergejolak sehingga orang-orang bersorak kegirangan. Itu adalah kediaman Feng. Itu adalah kediaman Feng yang menghasilkan sinar matahari. Semua klan dan pasukan di sekitarnya tercengang. Mereka menatap langit di atas kediaman Feng dengan tatapan kosong. Gelombang ketakutan muncul di hati mereka. Para dewa mendukung klan Feng. Setelah kejadian malam ini, tak akan ada seorang pun yang keberatan jika Nona Feng ingin naik tahta di negeri Sun Glory. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari kediaman Feng. Suara yang penuh amarah terdengar jelas di telinga orang-orang di luar. Murombo, kau benar-benar menindas klan Fengku. Diam, plus. Set, itu Feng Xiao. Itu suara Feng Xiao. Set. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia sedang koma? Ya Tuhan. Jangan bilang kalau orang yang baru saja naik pangkat itu adalah Feng Xiao. Teriakan kaget langsung terdengar dari para ketua klan dan juga para kultivator di sekitarnya. Mereka menatap dengan ekspresi tak percaya ke arah kediaman Feng. Ketika mereka melihat sosok keluar dari kediaman dengan penuh semangat sambil memegang tombak di tangannya, mereka berdiri terpaku di tempat. Murombo. Dasar pengkhianat dan keji. Klan Fengku sudah berkali-kali mundur, bahkan tidak membantah rencanamu untuk membunuhku. Tapi sekarang kau kembali lagi untuk menipu klan Fengku dan menindas putriku. Sialan kau. Suara memekakkan telinga yang membawa tekanan hebat dari pangkat kaisar bela diri keluar dari mulut Feng Xiao. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan dan dingin yang menggigit. Kekuatan itu adalah bagian dari semangat pantang menyerahnya sebagai jenderal bela diri dan darah serta napas vitalnya. Suaranya mengancam dan kata-katanya seperti bilah tajam yang menusuk hati Murombo. Murombo, yang kekuatan hidupnya telah pulih berkat cahaya itu, tercengang mendengar kemarahan Feng Xiao. Feng Xiao keluar dari kediaman dengan langkah lebar dan bersemangat, sambil melambaikan tombak di tangannya. Tanah bergetar hebat setiap kali dia melangkah. Dia menunjuk dengan marah ke arah Murombo. Tiba-tiba, Murombo merasakan darahnya bergolak di dadanya. Dia menyemburkan seteguk darah. Pukul. Murombo mengalami cedera mental dan fisik. Pikirannya mengalami guncangan hebat sehingga semuanya menjadi gelap di depan matanya. Dia tidak percaya dan tidak ingin percaya bahwa Feng Xiao, yang terluka parah dan koma, kini tiba-tiba dalam keadaan segar bugar dan muncul di hadapannya dengan gemilang. Terlebih lagi, dia dulunya berada di peringkat Martial Ancestor tahap awal, tetapi sekarang dia berhasil menembus dan menjadi peringkat Martial Emperor dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Feng Xiao. Kali ini dia tidak terjatuh karena dia memegang erat kereta perang kekaisaran dengan satu tangan dan menopang tubuhnya. Dia menatap sosok yang berdiri di depan gerbang kediaman Feng dengan rasa tidak percaya dan kesal. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan gigi terkatup, darah mengalir dari sudut bibirnya. Kenapa kamu belum mati juga?